Mari kita memuji Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat
Tuhan baik. Amin. Puji syukur yang bagimu Yesus. Kau baik, Tuhan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Tuhan, puji syukur Kau baik. Kami ucap syukur Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Dan Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, renungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bu Foni, Pak Martin, Bu Febi, Cece Emi, Bu Wanda, Pak Budi, semua yang sudah bergabung di pagi hari, Pak Henry, Bu Viken, Bukit Telang, Residen, salam kenal, Bu Rita Herawati, Bu Rima, Pak Anton, Stefanus, Yohanes Andrian, good morning. Tapi di sana apa ya, malam apa siang ya? Malam. Bu Elias, Pak Elias, Dini, selamat pagi. Esther Sepsi, Pak Anton, good morning semuanya. Bu Ami, selamat pagi. Bu Lasma, selamat pagi. Yuk. Lili, ya. Bu Lili, good morning. Selamat malam ya. Ayo kita baca 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Amin. Hari-hari ini kalau kita melihat baik itu medsos atau televisi ya, kok beritanya itu yang mengerikan-mengerikan ya, dimana mencerminkan kasih itu menjadi tipis ya. Kasih itu berkurang, bahkan cenderung menjadi hampir hilang ya. Ada kehilangan kasih. Dunia ini sedang kehilangan kasih. Kita lihat berita dan akhirnya kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan seperti itu tidak ada kasih. Mereka tidak takut kepada Allah, mereka tidak mengenal kasih. Ya, bagaimana bisa suami membunuh istri dan mencincangnya, memutilasi, kemudian menjual dagingnya kepada tetangga? Itu sesuatu yang saya nggak habis mengerti ya. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Apakah dia sudah kehilangan akal atau bagaimana? Tetapi banyak hal di mana istri juga membakar suami hanya karena jengkel. Jadi hal-hal kecil itu mengakibatkan tindakan-tindakan yang di luar kasih ya. Bagaimana hari-hari ini kita harus berada di dalam kasih kalau kita tidak mau terseret, sehingga kita pun akhirnya menjadi orang-orang yang tidak memiliki kasih. Maka pagi hari ini kita belajar tentang kasih Kristus ya. 1, kasih itu berasal dari Allah. Kita harus tahu asal kasihnya. Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 tadi dan juga ayat 16, yuk kita baca sekali lagi ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 16.
kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Nah, ayat 16 sudah dibaca ya tadi ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, kalau kita berkata Immanuel, Allah menyertai kita, kita tahu bahwa Allah itu kasih ya. Jadi kita harus punya kasih ya. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang kehilangan kasih. Kasih telah menjadi dingin. Kasih di situ kalau dalam bahasa asli itu agape. Nah, siapa yang punya agape? Ya orang Kristen yang ngerti ke agape ya. Bahwa Allah itu adalah kasih, bukan Allah yang menghukum, bukan Allah yang kejam, bukan Allah yang menakutkan, tetapi Allah yang baik, Allah yang lebih dulu mengasihi manusia ya. Bukan manusia yang lebih dulu mengasihi Allah, enggak. Tapi Allah yang turun ke bumi dalam Yesus Kristus Tuhan, mati bagi kita untuk semua dosa kita. Allah yang mengasihi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, itulah bentuk kasih daripada Allah ya. Allah rela turun dari tahtanya menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap manusia. Hari-hari ini hari-hari yang susah, hari-hari yang sulit. Dalam ekonomi, dalam hubungan rumah tangga, orang lebih mudah untuk tersulut ya. Menjadi apa ya? Menjadi cepat marah, terus mengumpulkan orang. Nah, herannya orang yang dikumpulkan itu juga nggak tahu masalah, tapi kok ya mau mendukung gitu ya. Saya juga heran, ini maksudnya apa? Karena hidupnya juga nggak ngerti ya apa tujuan hidupnya. Jadi maunya ikut-ikutan aja gitu. Pokok mana yang enak menguntungkan dia ikuti. Nah, kasih berasal dari Allah. Kita harus mengerti kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita sudah mengerti bahwa Allah telah mengasihi kita lebih dulu, maka kita pasti memiliki kasih itu ya. Yang kedua, kasih Allah tidak berubah dan kekal. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang saya bacakan tadi ya. Karena begitu besar, ayo Pak Gem dibaca lagi supaya kita hafal ini ya. Saya sudah menghafalkan ini, dan di waktu itu ya di Singapura ya, di pertokoan ditulis ini ayat Yohanes 3 ayat 16 ini ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Semua orang pasti kepingin kekal ya. Ya. Kepingin sehat sampai tua seterusnya. Kepingin diberkati sampai tua dan sampai seterusnya. Kasih menggerakkan Allah untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal dengan tujuan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu selalu dirindukan oleh setiap orang ya. Manusia itu bisa berubah dalam mengasihi manusia lain ya, tetapi Allah tetap mengasihi. Ya, bagaimana suami istri bisa baku bunuh itu kalau sudah luntur kasihnya ya. Kalau dulu mau menikah itu saling mengasihi luar biasa ya. Tetapi ketika dalam pernikahan, ketika ada persoalan-persoalan, ketika hidup semakin susah, maka kasih itu menjadi dingin. Nah, itu bisa enggak terjadi? Bisa, karena Alkitab sudah nulis ya. Pada akhir zaman itu kasih bisa menjadi dingin. Maka dari itu hari ini kasih itu ayo kita renungkan lagi ya. Kasih Allah itu luar biasa. Saya tuh suka kalau bangun pagi ya, jam 4
Kalau tidak masuk ke doa fajar, saya menikmati keheningan bersama Tuhan gitu ya. Saya turun ke halaman belakang ya, melihat tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, dan melihat langit ya. Dimana langit itu dari gelap menuju ke terang ya. Pelan-pelan merambat naik, akhirnya sampai terang benderang. Oh, sudah waktunya siaran langsung ya. Jadi saya naik ke loteng untuk mempersiapkan diri. Nah, saya menikmati saat-saat di mana perpindahan dari gelap ke terang itu ya. Luar biasa. Dan di situ saya melihat Allah itu begitu mengasihi dunia ini ya. Saya kata gelap itu dibiarkan terus sama Allah yang tidak ada terang. Coba bagaimana ya? Tentu tumbuh-tumbuhan itu akan mati ya. Tentu kita pun tidak akan dapat vitamin D, kita pun tidak akan dapat melihat karena gelap. Dan pastilah lama-lama layu dan mati. Nah, Allah itu tetap konsisten untuk mengasihi manusia. Walaupun manusia menjadi jahat, berubah, menjadi nggak karu-karuan perbuatan di dalam dosa ya. Bayangkan ya, masuk pabrik narkoba itu ada di Sidoarjo. Dulu ada apa itu, senjata-senjata yang ditaruh di tempat ibadah ya. Jadi kan apa ya, keadaan yang sebetulnya damai sejahtera ternyata tidak damai loh saudara ya. Ada hal-hal yang bisa merusak ya. Kedamaian itu ternyata harus diusahakan. Bagaimana bisa seperti itu ya? Diberantas narkoba tapi malah tambah pabriknya ada gitu ya. Di sebelah gereja ada tempat rehab narkoba. Loh, tapi pabriknya ada ya. Kapan selesainya merehab itu loh? Tidak berhenti-berhenti pastinya ya. Nah itulah kita juga tidak berhenti-berhenti berjuang di dalam mempertahankan kasih Allah di dalam hidup kita. Amin. Jadi hari ini yang terakhir yaitu kasih berarti mentaati perintah-perintah Tuhan. Barang siapa mengenal Allah dan mengasihinya pasti mentaati Tuhan. Prioritas perintahnya tidak berat sebab Yesus telah mengalahkan dunia. Kita baca di Yohanes 16 ayat 33 ya. Kalau saudara merasa frustrasi karena kasih itu tidak ada lagi dalam hidupmu, kasih itu menghilang dalam rumah tanggamu, kasih itu menghilang dalam pekerjaanmu, baca ini baik-baik ya. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Nah ini, kadang-kadang kita mau angkat tangan ya. Bagaimana melihat anak-anak yang tidak ada kasih kepada orang tuanya ya. Ada tak? Ada. Bahkan itu orang Kristen ya. Orang tuanya nggak diberi jadub. Apa jadub itu? Apa Pak? Jadub. Jatah hidup ya. Orang tuanya nggak diberi jatah hidup. Karena banyak alasannya ya. Karena dia inilah, karena itulah, karena anulah. Jadi ketika terjadi sesuatu hal kepada orang tuanya, baru ada sedikit pertolongan. Ya puji Tuhan. Karena kasih Allah menyentuh hatinya. Setelah kita teriak-teriak, itu loh mamamu harus dibantu. Ya setelah orang-orang yang ikut persekutuan bersama orang tuanya ini bekoar-bekoar ya, maksudnya itu ngomong keras-keras dan memberitahu begitu ya, baru turun tangan ya. Nah inilah karena apa? Kekurangan kasih dan pemahaman tentang kasih itu salah ya. Bagaimana kita bisa mengasihi orang tua kita? Kalau dulu kita dihajar, mungkin diberi macam-macam peraturan mungkin. Ya, alasannya ada saja, karena dulu ibunya juga kurang mengasihi dia atau ada sesuatu hal yang jadi balas dendam, tidak disetujui oleh ibunya. Nah itu terus dia tetap
nggak bisa mengasihi ibunya itu secara tulus gitu loh. Ada ganjelan. Ya itu kan harus diselesaikan ya. Iya. Sebetulnya kalau kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih ya, kita bisa minta perubahan hati. Iya. Tolong aku agar bisa mengasihi orang tuaku. Dan ketika kita memberi balas ya terhadap kasih mereka, kita harus paham kehidupan lama zaman biyen itu lain dengan kehidupan sekarang ya. Orang dulu kan harus bekerja luar biasa keras untuk menghidupi anak-anaknya. Mereka juga tidak terdidik dengan baik di sekolah ya, mungkin tidak sekolah, mungkin bahkan buta huruf. Atau orang tua mereka juga memperlakukan mereka dengan kejam ya. Jadi akhirnya mereka tidak mengerti bagaimana harus berumah tangga, harus berkeluarga. Tetapi kita hari ini yang mengenal Kristus, peraturan yang kita taati ya, kalau kita ini mengasihi Tuhan, kita ke gereja setiap hari, kita pelayanan, bahkan kita jadi pendoa, pahami baik-baik hal ini. Bahwa Allah itu adalah kasih. Bahwa kita harus saling mengasihi. Bahwa The Ten Commandments ya, itu tidak dihapus, tetapi dirangkum dalam satu kata, yaitu kasih. Apa di dalamnya The Ten Commandments itu? Salah satunya adalah hormatilah orang tuamu, supaya panjang umurmu, supaya engkau diberkati. Mungkin kau berkata, oh aku kerja, aku diberkati. Oh betul, kalau orang kerja memang dapat berkat. Tetapi berlainan dengan berkat yang daripada Tuhan yang turun dari surga. Amin. Amin. Kita orang tidak percaya pun kalau kerja ya pasti dapat upah. Tetapi beda dengan berkat yang Tuhan beri, sehingga engkau akan berkata, wow, luar biasa Tuhan itu. Dicoba saja ya. Ketika engkau memberkati orang tuamu, bukan soal nilai ya, bukan soal kecil atau besar, tetapi hati yang memberi, hati yang mengembalikan berkat-berkat yang orang tua sudah berikan kepada kita. Entah mereka itu jahat, mereka itu tak mengenal Tuhan, mereka itu bencekno, tetapi engkau harus melakukan firman ini ya. Teman saya bercerita kemarin bahwasanya dia minta maaf dengan orang atau saudara yang sudah bentrok ya. Jadi ya bisa aja kan saudara bentrok. Bisa ya Pak Gem ya? Bisa. Sangat bisa. Bahkan kalau saudara perempuan banyak itu bentroknya lebih banyak. Saling iri-irian. Iri-irian ya. Terjadi cekcok, terus siwak, jotak itu biasa ya. Tetapi ya enggak usah lama-lama, nanti berbaik kembali. Dan dia mengatakan ketika dia minta maaf, ketika dia merangkul itu dijauhkan gitu loh, dijauhkan. Jadi maksudnya dia nggak mau gitu, nggak mau nerima permintaan maaf. Tetapi dia ngomong, aku lega karena sudah melakukan firman. Firman itu harus dilakukan, jadi itu taat ya, taat kepada firman. Kalau kamu tidak bisa mengampuni orang, maka Tuhan juga tidak bisa mengampuni kamu. Iki firman ini, bukan kata-kata manusia. Jadi kamu harus bisa mengampuni orang lain. Dan juga harus bisa minta ampun kalau kamu merasa bersalah ataupun tidak bersalah. Itu lain cerita, sudah tidak usah dipikirkan salahku apa salahmu, tetapi lakukan firman. Walaupun dia belum bisa menerima maaf kita, ya kita sudah melakukan kewajiban kita minta maaf. Ya, itulah Tuhan ya. Ketika kita melakukan tugas kita taat, maka Tuhan pasti akan memulihkan. Hati yang keras itu akan dipulihkan. Yang penting hatimu sudah lega, engkau sudah ada di dalam jalur yang benar, memiliki kasih. Bagi orang yang tidak memiliki kasih, tentu tidak bakalan akan minta maaf itu. Tentu tidak akan, oh ya sudah biar aja sampai mati biar. Nah dua-dua masuk neraka gimana? Karena apa? Kalau tidak saling mengasihi di dalam saudara ya, itu tidak bisa masuk kerajaan surga.
ini ingat baik-baik ya. Jadi di dalam keluarga ini bondingnya harus dengan kasih ya. Kalau dalam keluarga ini pecah belah karena ya iri hati, mungkin ekonomi, mungkin tentang apalah macam-macam ya. Warisan. Yo hari-hari ini tuh warisan ya. Iya. Nggak tahu ya di Sidoarjo ini kok kota yang karena kecil ya, jadi berita itu cepat menyebar ya. Saudara cari sendiri di medsos nanti ketemu opo ya ada di Sidoarjo. Yang terakhir ini viral ini apa ini? Gereja ditutup di Desa Tarik ya. Nggak tahu karena apa, saya belum lihat Facebooknya atau lihat di YouTube ya. Nanti lihat sendiri aja. Jadi nggak ada kasih gitu loh. Kota ini kecil, limpahan dari Surabaya banyak ya. Mungkin orang-orang yang banyak persoalan, membawa persoalannya ya kita nggak tahu ya. Tetapi ini kota kecil jadi cepat jadi viral. Kalau keluarga, kembali keluarga ya, bondingnya bagaimana gitu ya. Ada Tuhan enggak yang membonding keluarga kita itu ya, atau setan yang membonding ya, karena harta jadi bonding. Nanti kalau hartanya tidak diberikan maka jadilah gegeran ya, sampai pakai pengacara lah, pakai apa ya, negara turun tangan. Bagaimana bisa? Itu kan urusan keluarga ya. Maka itu hari ini selesaikan ya masalah-masalah kasih di dalam hidup kita ini, kita selesaikan. Mungkin saudaramu ada yang mencekno, ngabisin uang orang tua, mungkin narkoba, enggak tobat-tobat ya. Itu mencekno apa enggak di dalam keluarga. Nanti kan keuangan keluarga jatuh untuk rehab, untuk membayar supaya tidak dipenjara dan sebagainya ya. Bisa ya bayar enggak dipenjara ya. Mungkin bisa ya. Nggak ngerti saya. Rehabilitasi ya. Uang kan keluar ya ratusan juta, bukan 1-2 juta ya. Nah ini kan bagi sanak saudara yang lain, oh aku butuh untuk ini itu, untuk sekolah ini diberikan kepada orang yang mencekno saudara yang terlibat narkoba. Ini kan bisa jadi panas ya, bisa bertengkar gitu loh ya. Nah makanya kembali kita memiliki kasih enggak. Kalau kita memiliki kasih, maka keluarga ini akan kita pelihara ya. Mungkin ada yang narkoba ya kita doakan agar bertobat. Justru yang dia ini harus dimasukkan ke rehab, dibiayai, diberikan kesempatan untuk bekerja dan sebagainya ya. Jadi jangan dibuang. Kalau dibuang ya nanti dia gitu lagi. Bahkan ada orang yang ngomong wis mati dia lebih baik. Tapi tidak mungkin mati ya, karena mati hidup urusannya Tuhan ya. Jadi pagi hari ini kita renungkan. Kalau kita punya anak-anak yang baik, keluarga yang baik, orang tua, apalagi besan, menantu, apalagi mertua yang baik, ngucap syukur ya. Biarkan bonding kasih itu tetap hangat ya. Ajak makan sebulan sekali ya, pertemuan untuk saling memberkati. Kan begitu ya, untuk memelihara supaya kasih itu tetap hangat. Hari ini ayo kita renungkan baik-baik. Kristus sudah mati bagi kita. Jangan kita terus cuek-cuek aja. Tetapi ayo kita berjuang di dalam apa? Mengerti, mengasihi orang lain lebih dulu. Kasih Allah itu kekal. Dan tanda daripada engkau memiliki kasih itu, engkau taat firman Tuhan. Tidak ada kata lain lagi, taati firman-Nya. Karena firman-Nya itu, Yesus sudah mengalahkan dunia. Engkau akan diterima di kerajaan Allah ketika engkau memiliki kasih. Amin. Amin. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu tentang kasih. Kau sudah ajarkan kasih-Mu kepada kami sehingga kami bisa mengasihi Engkau terutama, dan kami mengasihi sesama, kami mengasihi keluarga kami, kami mengasihi sanak saudara kami, rekan-rekan kami, sehingga kami bisa saling mengasihi ya Tuhan Yesus. Setelah Engkau ajarkan kepada kami, dan Engkau sudah melembutkan hati kami hingga kami bisa menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kita bisa hidup penuh kasih
karena ada kasih, ada damai, dan kita di dalam Engkau dan Engkau di dalam kita, karena kasih-Mu itu kekal, dan hingga kami juga bisa menuju kekekalan, karena kasih-Mu telah mengubahkan kami, bahkan mengubahkan dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, curahkanlah kasih-Mu untuk setiap kami. Kalau hati kami kering, kalau hati kami haus akan kasih, berikanlah Tuhan kasih. Dan Engkau sudah berkata bahwa aku ada di dalam dirimu, dan dirimu harus ada di dalam aku. Maka Engkau akan merasakan kasih itu. Bukalah hatimu untuk menerima Kristus sebagai juru selamatmu, sebagai juru damaimu, sebagai Allah yang akan merubah hidupmu. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kami memiliki Yesus yang mengingatkan kami setiap hari, setiap pagi, supaya kami mentaati akan firman-firman-Mu. Hamba berdoa untuk mereka yang hari ini sakit, baik di rumah sakit, di rumah, ataupun sudah sepuh dan harus rest di rumah. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, berikan kasih Kristus sehingga masa tua mereka menikmati kasih Allah yang berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Bagi yang kekurangan di dalam hal ekonomi, harus membayar cicilan, harus membayar tagihan, harus berjuang untuk mendapatkan keuangan, membayar uang sekolah dan sebagainya. Tuhan, tolong. Mereka yang mempunyai perusahaan terancam untuk pilot dan sebagainya, Tuhan tolong. Bahkan yang sudah pilot tidak bisa membayar tagihan-tagihan kepada perusahaannya, Tuhan tolong agar mereka punya kasih untuk membayar seluruh tagihan-tagihan yang tertunda. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka yang bertengkar di dalam rumah tangga, mereka yang punya dendam di dalam rumah tangga, Tuhan lepaskan mereka dari yang jahat. Engkau buka jalan untuk mereka menikmati kasih Kristus dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. God bless you. Terima kasih yang sudah bergabung semuanya. Bu Rita, Bella, Anastasia, semuanya yang sudah bergabung. God bless you. Bu Lili, thank you. Haleluya. Tuhan. Tomorrow ketemu lagi. Tetap sehat, tetap semangat, baik yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. Terima kasih. See you tomorrow guys. Haleluya. 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 Tuhan.